ikutkan. Sekumpul komplek Raudhah namanya, kitab dan zikir, salawat dibaca, terang cahyanya nyinari majelisnya, tercurah banyak rahmat Tuhannya. Sekumpul mengumpul banyak ulama, kumpul bersama di majelisnya. Seorang guru lautan ilmunya, Syekhana Zaini pimpin ta'limnya. Berbagai ilmu diajarkannya, segala ilmu fardu ainnya, tauhid dan fikih juga tasawufnya. Semoga Allah balas jasanya. Dalam surga terkumpul ya Syekhana ya Zaini, anta Rabbi ruhi ya Syekhana ya Zaini, anta habibun nabi. Beliau masyhurnya kasih sini maulidnya, juga foto-fotonya ada di mana-mana. Ya Syekhana ya Zaini, anta ruhi ya Syekhana ya Zaini, anta habibun nabi. Beliau disayang semua ulama dan habaibnya, pejabat para artisnya, semua datang kepadanya, presiden juga menterinya, semua mendatanginya, karena Allah yang buka semua berkat hatinya. Ya Syekhana ya Zaini, anta murabbi ruhi ya Syekhana ya Zaini, anta murabbi ruhi ya Syekhana ya Zaini, anta habibun nabi. Syekhana ya Zaini, anta habibun nabi. Kata beliau saleh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau, Bapak Haji Amrudin SAG MPD. Yang saya hormati dan kami muliakan penceramah kita pada hari ini, Bapak Haji Mahfud SPDI MH selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir. Yang saya hormati Kepala Man 1 Pulang Pisau, Bapak Sriadi MPD. Yang saya hormati Kepala Urusan Tata Usaha Man 1 Pulang Pisau. Yang saya hormati seluruh wakil Kepala Madrasah Man 1 Pulang Pisau beserta seluruh Dewan Guru dan staf Tata Usaha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta seluruh tamu undangan dan peserta didik Man 1 Pulang Pisau yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita semua dapat berkumpul dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang,
yakni dinul Islam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'at, serta semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya Afifah Pania dan rekan saya Rizkia Nazla sebagai pembawa acara, izinkanlah kami untuk menyampaikan susunan acara Isra Mi'raj kita pada hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi. Acara ketiga, laporan ketua panitia. Acara keempat, sambutan-sambutan. Acara kelima, ceramah agama. Acara keenam, doa. Dan acara ketujuh, penutup. Tidak berlama-lama, marilah kita buka acara Isra Mi'raj kita pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir ya kana berdua ya. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Noviani dan Nia Rizarina. Kepadanya kami persilakan. أساتذة في هذه المدرسة. أولا حيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا بالإيمان والإسلام صحة والعافية حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. صلوات والسلام على الحبيب المصطفى سيد الخلق نبي محمد صلى الله عليه وسلم
Saya selaku ketua panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman yang bisa hadir pada acara dalam pagi ini. Dan saya banyak-banyak berterima kasih kepada panitia, terutama bidang OSIM yang kerjasama saling membantu dalam penyelenggaraan ini. Tak lupa juga dari seluruh guru yang menyupport kami dalam penyelenggaraan ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga segala amal baik mudah-mudahan diterima, dinilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili dari seluruh panitia memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak kekurangan, terutama dalam penyambutan ataupun dalam kegiatan pada acara ini. Mari kita ikuti peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan khusyuk, tenang. Kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh penceramah oleh Ustadz Mahfud. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ibrah atau pelajaran apa yang disampaikan oleh beliau tentang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Semoga acara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusuluna bil haqq wa nudu an tilkumul jannat uristuma bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau, Bapak Haji Amruddin SAG MPD. Yang kami hormati Ustadz Bapak Haji Mahfud MH. Yang kami hormati Bapak Pengawas Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakamat Man 1 Pulang Pisau. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada siang hari ini, dan yang kami sayangi dan kami banggakan anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita bisa memperingati hari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti diharapkan bisa mengikuti dengan baik. Salam dan sholawat pada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, tabi'in, tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Anak-anak sekalian, Bapak hanya pesan, tadi sudah ketua panitia itu sudah mewakili sambutan kepala madrasah, setuju? Setuju. Itu sudah bagusnya, luar biasa. Tidak sia-sia kami mengizinkan bersekolah di Kediri selama 3 bulan, Pak Kemenak. Beliau kemarin kami izinkan untuk belajar bahasa Arab di kampung Arab Kediri selama 3 bulan. Jadi kami izinkan, dan yang membaca Qori tadi kami izinkan juga belajar 1 bulan di Kediri juga. Oh di mana? Oh di Bandung. Nah itu alhamdulillah anak-anak kita ada keinginan untuk belajar keluar untuk meningkatkan kemampuan. Jadi kami izinkan ya, selama itu benar-benar belajar. Tadi hasilnya sudah tahu kan anak-anak sekalian? Ada nggak yang bisa seperti Qaddafi? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Ini berdiri kah berduduk kah?
Ulun nih hendak berdiri sesupan kalah ganteng lawan hadapi itu dia. Iyalah kira-kira binian. Ketua panitia luar biasa. Yang pasti ulun kalah umur. Ulun sudah 50, lebihnya masih 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Pulang Pisau, Bapak Sriyadi MPD. Yang saya hormati pengawas kita, pengawas tingkat menengah Pak Priyoto MPD, Bapak dan Ibu Wakamat, seluruh Dewan Guru maupun pengurus komite madrasah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, anak-anak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini kita dikumpulkan bertemu di tempat ini. Tadi kira-kira ulun terjemahkan sambutan ketua panitia tadi. Alhamdulillah kita bersyukur, ujarnya, hari ini masih diberikan kesehatan sehingga mampu berkumpul, dapat berkumpul di tempat ini. Kira-kira seperti itulah. Kira Ustadz Mahfud kira-kira nastati'u an najma'a fi hadzal makan itu kan. Bisa juga bahasa Arab sedikit-dikit Bahari. Jadi berapa bulan Pak Siradi dikirim ke Bandung? 3 ya? 3 bulan. Perlu juga belajar bahasa Arab tuh, adik-adik sekalian. Tadi kan diawalinya dengan al-mukarram wal muhtaram. Kira-kira itu artinya apa ya? Al-mukarram wal muhtaram itu yang mulia dan yang terhormat, kira-kira seperti itulah. Mudah-mudahan bujur, benar. Yalah kira-kira. Cuma tadi sayangnya kada sampai habis ini bahasa Arabnya itu, nah cakap sampai habis itu luar biasa. Kena dihabiskan sampai selesai. Yang kada ngerti biar aja kada ngerti gitu. Karena kita sholat itu pakai bahasa Arab. Ya karena enggak ada orang sholat pakai bahasa Indonesia. Allahu Akbar. Ada yang lain Allah Maha Gede misalnya. Enggak ada. Makanya belajarlah bahasa Arab. Saya sangat senang hari ini ada adik sekalian sudah berkumpul tempat ini dalam rangka Isra Mi'raj, memperingati Isra Mi'raj. Terima kasih Pak Kepala Madrasah Pak Haji Sriyadi. Sudah haji ya Pak Sriyadi? Belum, amin. Insyaallah calon haji. Terima kasih hari ini sudah terselenggara peringatan Isra Mi'raj. Alhamdulillah dihadiri oleh semua siswa. Ada 300 berapa Pak Sriyadi? 402. Luar biasa, 402 dikumpulkan hari ini di musola yang besar ini. Nah, saya sangat senang hari ini, dan ini momentum kita untuk sama-sama menghayati ajaran agama kita. Cuma yang saya lihat pagi hari ini yang lebih khusyuk tuh yang perempuan nih, yang binian lebih khusyuk. Tepuk tangan tuh untuk biniannya. Nah, luar biasa. Biasanya yang paling ribut tuh binian perempuan, tapi hari ini yang paling ribut laki-lakinya. Yang banyak celetuk-celetuknya laki-lakinya gitu. Sampai tadi ada yang waktu ngaji panas katanya tuh setan kayak gitu. Jangan main-main ya. Kalau kepanasan kan setan gitu, iblis. Jangan main-main. Jadi wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan orang Al-Qur'an, dengarkan dengan baik supaya dapat rahmat itu turun. Jadi kalau kita mau olok-olok Al-Quran, apalagi orang bacakan dia olok-olok, nah luar biasa nanti akan berakibat fatal untuk kita.
Kena ulun baijin dulu. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy-syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Tsumma alhamdulillahilladzi qad manna 'alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya'u wal awliya'u min syari'ati dinillah wa waffaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa azzim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama raghiba anfu rajulin idza dzukira ismi 'indahu lam yusalli alayya. Wa qala al-hukama inna fi yadis subbani amrul ummah wa bi aqdamuha hayatuha. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-mukhtaramun wal mukarramun sahibul fadilah Raisul Wizaratid Diniyah Al-Mantiqiyah bi Pulang Pisau, Al-Mukarramun wal Mukhtaramun Sahibul Fadilah Raisul Madrasah Aliyah Al-Hukumiyah Wahidah bi Pulang Pisau, Al-Mukarramun wal Mukhtaramun Sahibul Fadilah Jami'al Asatizi Al-Madrasah Al-Aliyah Al-Wahidah di Pulang Pisau. Panitia bahasa Arabnya apa? Masya Allah, ya Allah ya Rabbi Rasulullah. Munazzim jaginlah. Sahibul Fadilah Al-Mukarramun wal Muhtaramun Jami'al Munazzim Hajihil Barnamiz. Hadirin wal hadirat Jami'at Talamis Madrasah Aliyah Al-Hukumiyah Al-Wahidah di Pulang Pisau rahimahullahu anhum ajma'in. Apalagi Pi? Praying and praising to our God is our God of Allah subhanahu wa ta'ala, because He kan gitu is give me, is give bisa berkumpul di tempat ini Pak. Kenapa peragah benar lah.
Itu artinya jadi Bapak Kepala Kemenak tadi itu al-mukarramun wal muhtaramun. Mukarram itu mulia, muhtaram itu terhormat. Nggih. Ulun mohon izin berdiri Pak lah. Pak, nggih. Sekalian mohon izin ulun minta waktu hari ini menjadi guru. Bubuhan sampean silahkan ya, hendak makan, hendak minum, hendak bepanderan, hendak berokok, hendak keluar kada Bapak. Tapi kena bila perak tuntung masukkan pulang. Jadi hari ini ulun khusus lawan siswa-siswi pian. Sudah pakai jas nih pian tahulah. Kajian ulun bilanya khutbah pakai jubah, ulun minta maju palah. Permisi maju. Alhamdulillah. Siap menikahkan. Ada kamera lah, alhamdulillah. Nah, nyaman kayak ini kada wani macam-macam baik. Baik adik-adik sekalian, adik-adik kah anak-anak kah? Iya, adik-adik pindah lanjian pian bae jangan. Lanji bandar mengio kami adinghan kami bilang jaka bungas tinggi semampai semeter kada sampai. Meterannya nang kada sampai, ulunnya lebih semeter. Jelek-jelek nang kayak ini kan biasa sudah 2 bini. Anak maksudnya binian 2. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang kita serap pada saat ini, yang pertama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghiba anfu rajulin idza dzukira ismi indahu lam yusalli alayya. Raghiba anfu rajulin idza dzukira ismi indahu lam yusalli alayya. Ini kira-kira siapa tadi ketua panitia? Nah, tapi insyaallah bisa martiakan nih. Raghiba anfu rajulin itu kalau perkatanya rongkang hidung seorang laki-laki. Maksudnya hadis itu sungguh sangat merugi umatku itu, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira ismi indahu, apabila disebut namaku di sisinya dan dia mendengar, telinganya mendengar, kada becorekan, kada tuli. Adakah nang tuli di sini? Amun ada nang tuli baparak ke sini. Ayo angkat tangan nang tuli. Belum taguh bae weh ini. Taguh apa kali taguh di kiau sekalinya, ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahalazim. Idza dzukira ismi indahu, apabila disebut namaku di sisinya dan dia mendengar namaku itu disebut, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yusalli alayya, dia tidak mengucapkan salawat kepadaku, maka orang itu sungguh amat sangat merugi. Babohen merugi. Nah, namun kalau tadilah ngaran Rasulullah disambat, kita mendengar, kita kada baca salawat merugi, babohen merugi. Nah, dia tak ketawa lah, kada tahu juga kita. Kalau bukan dari Rasulullah juga menjelaskan. Nah, kayak ini penjelasannya pian. Lah, langkah pula nah. Bondor taruh tukang kamera, wah sana aja kan atuh. Nah, maju pulang, bondor pulangnya ya lah. Mau masuk TV kan anak, masuk TV hancur, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Sambil dilindungi. Kenapa maka rugi? Ujar Rasulullah nih, rugi orang apabila mendengar ngaranku disebut tapi inya kadang baca salawat kepadaku tuh rugi, ujar Rasulullah SAW. Rasulullah juga nang menjelaskan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Nah, itu hadis Rasulullah juga. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 salawat saja, maka Allah akan turunkan kepadanya 10 rahmat. Itu nang maulah rugi.
Nama Rasulullah disambat, disebut, kita mendengar, kita kadang membaca salawat puji Rasulullah, sangat rugi orang itu. Kenapa? Karena satu kali kita membaca salawat, Allah akan turunkan 10 rahmat lawan kita. Adakah nangarannya rahmat di sini? Siapa nang hendak diturunin rahmat? Ayo, amunnya lamak, bayanya kita lah lemek. Itu lain rahmat yang itu. Rahmat itu apa kira-kira menurut bubuhan pian aja nih di dalam pemikiran pian? Rahmat Allah. Apa yo rahmat Allah tuh? Tetangguhan aja nah dulu. Apa? Berkah, rahmat. Mirip-mirip tapi kada sama gitu. Buhan pian Bang? Rahmat. Bayangkan aja rahmat. Kayaknya lakian Bang baik. Kalau binan Rahmawati, lelakian rahmat. Rahmat itu anak-anakku sekalian yang tampan-tampan dan cantik-cantik ya. Rahmat itu artinya adalah kullu ma asabal mu'minin min jami'is salihati. Panjang pala sekalinya artinya. Maka bahasa Arab itu pulang paham kada kami kan. Nah kena ulun artinya kan tunggal butingan. Yang ngarannya rahmat itu ialah kullu, semua, ma yang asaba, didapatkan, dibariakan, ditimpakan ya, muslimina kepada orang-orang yang beriman, min jami'i, dari semua bentuk as-salihati, kebaikan. Itu kan tunggal kata tadi, ulun artikan nang bersambung. Jadi yang namanya rahmat itu adalah segala sesuatu yang menimpa umat Islam merupakan kebaikan. Jadi rahmat tuh barakah, lain lagi. Barakah itu adalah ziyadatu fil khairat lit ta'at. Yang ngarannya barakah itu adalah bertambah-tambahnya kebaikan untuk berbuat taat. Ya kalau ada dapat duit 1 juta, bertambah berkahnya untuk taat, bisa semakin ganal pahalanya. Ya Allah kayak itulah. Amun dimakan seorang berpahala juga, makanya akan parut seorang. Tapi berikan 2 kawan sebagian kan tambah pahalanya. Itu ngarannya barakah, bertambah-tambah kebaikan dalam berbuat taat. Nah, kalau rahmat nih tadi, kita mendapat rahmat karena kita membaca salawat kepada Nabi. Kita membaca salawat kepada Nabi, tempatnya salah satunya adalah ketika kita mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diucapkan orang lain. Rahmat itu tadi adalah segala kebaikan yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang yang beragama Islam. Panjang umur, sehat badan adalah rahmat. Otak pintar jadi juara rahmat. Taubat diberikan Allah Ta'ala limbah berbuat dosa rahmat. Sehat setelah garing rahmat. Semuaan rahmat. Siapa di antara kita nang kada hendak dapat rahmat Allah Ta'ala? Ada kada ada? Amun keto kisahnya. Nah, amun kenapa? Amun ulangan, biar aja Pak Ai kada dapat menjawab ulun. Amun dapat rahmat, ulun tinggi nilai. Oh mantap lo. Asal dapat rahmat, biar kada bisa menjawab. Timbang bagi rapot tinggi 9, 8 kan. Nah, rahmat ya kalau bisalah pakai itu. Kenapa kada bisa? Allah Ta'ala itu bisa taruh saya. Adalah nang mustahil bagi Allah Ta'ala tuh. Ada dah kalau suah kabuan nikah menunggu pohon pisang tuh. Ya bila Allah Ta'ala menggulainya, maka manis memasak. Suah kamu menunggu pohon lombok. Ya bila Allah Ta'ala mencatnya, maka timbul habang memasak. Ayo ngalu kepala kita kalau Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memang segala-galanya, ada kawai. Kita hendak memikirkan Allah Ta'ala lah. Ini memikirkan telinga dia hendak melihat tidak bisa, kita nak kayak apa aja bahereng nah. Mendak kawa ya kalau ada nang kawa manggaru dagu lawan siku ada kada? Ada kawa. Tapi mau lawan akal ada nang kawa manggaru saku, manggaru dagu lawan siku, garu dagu, garu siku. Allahu Akbar. Itu ngarannya mantik lah, mantik.
Nah, jadi rahmat itu memang diperlukan dalam kehidupan kita ini. Tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlahir kita ke dunia fana ini. Tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala mungkin kita ini sudah digoreng lawan mama abah kita. Pebaya lahir, nah ini tulangnya masih lama nih, cancang aja diolah sop misalnya kan. Karena rahmat dan kasih sayang yang ada pada hati ibu kita, bapak kita, itulah yang maulah kita kawah hidup dan besar hingga saat ini. Oleh karena itu nih, han Pak limbah disuruh bihini pasar hinip bujur Pak, separuh sudah teguring mah. Separuh sudah teguring, bebihini pelalon bawa pandai berucau jarlah. Padahal kada papanya berucau tuh, yang penting mendengarkan. Mana mungkin lah berucau mendengarkan. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Nah, oleh karena itu kita sepakati dulu. Ulun ini belum mulai, ini lagi tausiahnya nih, belum mulai lagi kajiannya nih. Hanya ini apa ngarannya kalau nya dalam pelem tuh? Mukadimah. Nah, apanya tuh ngarannya itu sponsor. Ih, hanya sponsor. Allahu Akbar. Ini kita sepakati dulu nih kelas belajar kita saat ini. Salawas ulun berceramah, salawat ulun menyampaikan materi, menyampaikan tausiah. Bebuhan pian nih, insyaallah banglah karusan nang berjanji. Lain kayak pegawai demi Allah saya bersumpah, padahal keram putihnya kayaknya dilanggarnya. Amun ulun demi Allah, insyaallah saya bersumpah. Jadi kada demi Allah insyaallah, ngeri ya pian. Kalau ya hilap ya kalau gitu. Bersumpah luar biasa, sumpah atau al-wa'du dainun, janji atau sumpah itu adalah hutang, pasti akan ditagih Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berniat saja gini, insya Allah selama ulun memberi materi, bila ulun menyambat nama Nabi Muhammad SAW, bubuhan pian membaca salawat kepada Nabi. Ini kesepakatan kelas kita saat ini nih, materi kita nih. Bisa sepakat kada kira-kira? Insya Allah jangan pindah iya timbul taguring pian. Buhan pian pang, cucu. Kai sudah. Kai sudah ya Allah, kai. Insyaallah hakon kah? Kai itu juga. Insyaallah bilanya mendengar ngaran Nabi kita Muhammad SAW, terserah aja hendak begemet, hendak benyaring enggak ada apa-apa, boleh aja. Lah itu. Dalam hati ya ada apa-apa. Jadi binip semuaan berarti ulun anggap buhan pian sudah membaca salawat kepada Nabi, tapi dalam hati itulah sekalipun mengaruh banyak kan gitu. Pokoknya bila ada nangguring ulun datangi ke barisannya. Siap. Ya. Nah, hanya kita mulai. Pertama-tama dan yang lebih utama, ya kalau itu mulai aja kalau kita. Marilah bersama-sama pada kesempatan yang sangat mubarakah ini kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat untuk melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang limbah Muhammad jadi langsung ya Allah sallallahu alaihi kita. Oh, kita sepakati lagi jawabannya kan ingat tulun tadi. Ulang kah? Memperi hakonnya ulun juga disuruh lah dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kayak itu. Bila nang kadang-kadang suaranya berarti dalam hati. Nang di luar mendengar kah pian? Alhamdulillah. Pokoknya pian jangan terlalu parak lah, jauh-jauh aja. Karena kalau nya parak tuh kada tapi bungas lagi ulun. Kai. Nah, kalau buan sini biar aja parak-parak, karena kalau kejauhan tuh kelewatan bungasnya. Lanjut kai. Astagfirullahaladzim, ampuni Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala saat ini kita berkumpul, saat ini kita bisa memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini menunjukkan salah satu bukti bahwa kita cinta kepada Islam agama kita. Kenapa kita cinta
pada Islam agama kita rayakan karena Isra Mi'raj ini salah satu dari sekian banyak hari besar Islam. Itu nang pasti dulu. Amun kada kita nang merayakan, napa kabar? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millahum, agama lain tuh kadang sekanya penglawan kita. Tidak akan pernah mereka suka kepada kita sehingga kita ini keluar dari Islam dan mengikuti agama mereka. Malah buah-buahannya malah hendak menghancurkan, menggoda kita. Apa itu ini dan sebagainya, menyuruh kita umpet merayakan acara hari besar bubuhannya. Nah, oleh karena ini, satu, kita bersyukur kehadirat Allah. Wujud cinta kita kepada Islam, agama yang kita anut, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, pegangan hidup kita mulai dari hidup sampai kepada mati kita adalah kita berpegang kepada agama Islam, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bukti cintanya kita merayakan hari besarnya, hari besar Islam. Paham? Kumpul peringatan Mi'raj di dalam hati, ulun cinta lawan Islam, makanya ulun rayakan hari besarnya. Paham? Paham. Tanamkan dengan dalam di hati kita. Mudahan karena kita dirayakan Allah Ta'ala juga di surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita berkumpul di sini merayakan peringatan Isra dan Mi'raj karena Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa besar yang terjadi pada junjungan alam, ya, seorang manusia mulia yang menjadi harapan kita untuk memberikan syafaat kepada kita fid dini wad dunya wal akhirah kelak. Beliaulah junjungan kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang-kadang dari situ sampai kada ingat ulun kalau ada orang di situ. Tapi ada suaranya, Bang. Ada mic 2 buting, Bang, mic ada Bapak ai. Itu ya kalau 2 sudah. Yang pertama cinta Islam kita rayakan hari besarnya. Yang kedua cinta Rasulullah, setiap peristiwa yang terjadi pada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lo hendak nyambung ngaran sidin pulang kesian pian lo yang kerancakan gitu. Berselawatlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita rayakan, kita peringati, kita cintai. Dan yang ketiga, nah yang ketiga nih, yang ketiga ini anak-anakku sekalian, siswa dan siswi, ini adalah media untuk anak-anak sekalian belajar, ya, mencari pengalaman untuk bekal nanti kalau anak-anak sudah terjun ke masyarakat. Yakinlah pancang terjun ke masyarakat? Insya Allah yakin. Siapa yang menjawab insya Allah mantara tuh, tapi memang bujur. Wala taqulu li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan walakin ayyaqulu insyaallah. Ujar Allah Ta'ala, jangan engkau berani mengatakan tapi katakanlah insyaallah Itu Allah Ta'ala berfirmanlah kata. Bayi lahir apabila rumahnya pindah sabak kayak kapal pecah. Nah, tahuan nih kayaknya sih dia. Dulu pengoler kalau piket kantor. Allahu Akbar lah. Nah, dilatih, dididik, termasuk kegiatan yang kita laksanakan ini. Ulun hendak menyampaikan 2 kata hikmah. Tadi sebuting ulun sampaikan kalau inna fi yadis subban amrul ummah wa fi aqdamiha hayatuha. Sesungguhnya pada tangan pemuda lah maju mundurnya suatu umat, dan pada langkah mereka lah kehidupan umat tersebut. Kemudian yang kedua, laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaqulu ha anadha. Itu pepatah bahasa Arab. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan ini abahku nah, pejabat, bupati dan sebagainya. Walakinnal fata mayyaqulu ha anadha. Ini aku yang mampu mandiri. Nah, berharap sekolah mendidik kita menjadi orang-orang yang mandiri. Mudah-mudahan anak-anak sekalian 3 tujuan pelaksanaan ini dapat diresapi dalam hati kita, dalam jiwa kita, dan kita betul-betul dapat memetik hikmahnya sehingga kita cinta kepada agama kita, merayakan hari besarnya,
cinta kepada Rasulullah SAW, merayakan setiap peristiwa besar terjadi pada beliau, dan berusaha untuk mendidik kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga kedepannya kita menjadi pemuda yang betul-betul mandiri. Salawat sudah pembukaan tadi, ulun dahulukan waktu baca hadis tadilah. Berarti kita masuk ke materi Isra Mi'raj. Ya Allah ya Rabbi, kalau Isra Mi'raj nih orang bahari pian mulai habis Isya ceramahnya sampai jam 4 subuh, bayang subuh jemaah. Kayak itu juga kita. Ada nang goreng mengaruh sampai manakah sudah toh? Jangan belokop di selawar, pintarlah. Kalau goreng jangan belokop di selawar. Kalau pina bingung kena kenapa nih peta Indonesia rusak. Allahu Akbar. Tak salah-salah liurnya membentuk. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang besar yang terjadi pada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ulun anggap pian baca salawat dalam hati sudah. Kadang-kadang lagi. Uyuhan sudah, ada apa aja nah. 10 menit lagi. Ulun kasihan lawan pian. Bela kas bulikan. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam sejarah secara umum, sekalipun berbeda-beda pendapat ulama, secara umum diceritakan terjadi pada tahun ke 10 apa 11? Sebelah ini berapa? 10. Sini pokoknya harus berbeda. Sini 10, sini 11. Nang bujur babinian 11. Sang haja ulun lakian 10 ya, binian 11 bae bujur ya kalau lah. Nah, pada tahun ke-11 terjadinya pada bulan Rajab. Tahun ke-12 Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, Rajab itu bulan terjadinya Isra Mi'raj. Setelah Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. 7 bulan. Limbah Rasulullah SAW Isra Mi'raj 7 bulan sampai ke bulan Safar, 12 hari di bulan Rabiul Awal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Bundur kita dari ujung lah, dari hijrah dulu. Bundur. Buan pian tahu kalau kisahnya secara syariat, secara lahiriah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu kenapa? Mau nek tampar nek. Gayaan aja lah kita bergayaan aja. Daripada hiji papandir cuma kon bihinipan. Salah. Bihinipan. Kenapa Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Pak Bohen? Kenapa? Bohen dia tahu. Per tahun jadi ke sekolah. Dia narai begaya italah. Tenjep kare. Maksudnya dipilih waktu pemilihan gubernur. Rasulullah ulun yakin bukan pene tahu ya semuaan. Ulun kalau benar pulang kena. Tambung benarnya kana. Kenal sandal. Itu karena umat Islam dan baginda Rasul sering disakiti oleh kafir Quraisy. Dan sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah, mau betakun jam nyaringnya kenapa toh? Ada yang membuang gas kah? Itu gangguan dari kafir Quraisy semakin sangat amat deras. Nah, ada pertakunan pulang nih. Kenapa maka menjelang Isra Mi'raj ini kafir Quraisy semakin meningkatkan gangguannya, siksaannya, menyakiti orang Islam? Kenapa? Adakah nang bisa membayangkan? Atau pertanyaannya lu lubah kayak aja, tapi hubungan sama lah. Hubungannya sama. Tahun ke-10, 1 tahun kurang lebih sebelum hijrah itu disebut tahun apa?
Galarnya lain ngaran tahun gajahnya, galarnya di penjara. Nah, itu nah. Tahun duka cita, pintarai. Pada tahun ke-10 setelah kenabian disebut dengan tahun duka cita. 11 terjadi Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-10 disebut dengan tahun duka cita karena pada tahun ke-10 ini anak-anak sekalian telah wafat, telah berpulang ke rahmatullah dua orang penting yang berada di belakang dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyiarkan Islam. Siapa orang itu kira-kira? Yang pertama istri beliau tercinta Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, dan yang kedua paman beliau Abu Talib bin Abdul Muttalib. Itu dua. Sayang benarkah Pak Sidin lawan bini Sidin? Maka sampai disambat amul husni, duka benar Sidin. Amun sayang bujur ngarannya dong lawan bini, kada mungkin kada sayang ya kalau lah. Ulun jakanya kada mingat anak ampe hendak pakai sahay pulang. Tapi kasihan pulang pakai sakalawasan pulang. Terus saja gini, betul saja kita. Pakai sah pulang separapat jam pulang kan ya kalau. Kenapa baginda Rasulullah SAW begitu sedih berduka cita ketika ditinggalkan oleh istri beliau Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha dengan paman beliau Abu Talib bin Abdul Muttalib? Karena dua orang ini ding sanakai akan masuk dalam mimpi pian apabila hayal pian goreng. Tolong gawil. Hayal kah sudah pintar. Namun supaya hayal di sini berapa nyaman nah. Katanya nyamanan ini jadi guru dikulilinginya sampai ke belakang sana. Ada kawa goreng kita. Karena bini Sidin, istri Sidin Sayyidatuna Khadijah dengan paman beliau Abu Talib bin Abdul Muttalib ini adalah orang yang berpengaruh di kota Makkah. Banyak orang yang tahu tang jasa lawan Sidin berdua ini. Kalau Siti Khadijah itu adalah saudagar kaya raya, hartawan yang wartawan yang lain, yang pejabat itu yang raja-raja atau lain dermawan syutingnya. Hartawan yang bangsawan. Nah, aduh gitu jangan diingat los bandar bapak aneh. Labai. Hartawan yang apa tadi? Apa? Wartawan. Bangsawan. Hartawan yang bangsawan. Tahu benar ya. Nah kayak melihat bubuhan. Allah Akbar. Abdel Allah Akbar. Hartawan yang bangsawan. Jadi banyak orang tahu tang jasa lawan Sidin nih. Jadi anak macam-macam lawan lakinya. Aku kada nyaman tak pandang bininya. Banyak benar aku aja tahu tang jasa lawan Sidin yang itu aja. Ada tapi Abu Talib anaknya Abdul Muttalib, penguasa kota Mekah dan penjaga Baitullahil Haram. Maka Abu Talib sebelum meninggal dunia memadahkan bahwa Baitullahil Haram dalam penjagaannya akan diserahkan kepada paman Nabi Muhammad yaitu Abu Talib ini. Maka orang-orang Mekah segan lawan Sidin Abu Talib. Bebaya hendak mana Rasulullah SAW, ingatlah Abu Talib, jangan macam-macam ya pamannya jangan genang pamannya aja. Itu tahulah bubuhan penyangat hirang ya. Paham kah penyangat hirang? Penyangat hirang tuh pian. Sabut tinggi disakiti. Sekampungannya datang menyerang kita. Jangan macam-macam. Bubuhan penyangat hirang. Bila bubuhan penyangat hirang tuh harus saja lagi macam-macam. Baik bakal aja. Jangan pernah mesti ngedor-ngedor lawang. Baliatkan orang polisi. Aduh paham apa? Boleh lihat dulu ya kalau. Allah Akbar. Penyangat hirang. Jangan. Itu pamannya itu keturunan jangan itu. Nah meninggal nang berdua ngene. Ya Allah ya Rabb, kada ada lagi yang ditakutan orang hendak mengganggu baginda Rasulullah SAW. Makanya sepeninggal Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali dengan Abi Talib paman Rasulullah bin Abdul Muttalib ini, orang semakin gencar kafir Quraisy ini mengganggu Rasulullah dan umat Islam pada saat itu. Akhirnya lalu Sidin hijrah atas perintah Allah melalui malaikat Jibril. Umpama buhan pian terjadi dengan masalah itu.
Lalu ada suara menyuruh hijrah, hijrah, misalnya kayak itu. Hijrah kada? Hijrah kada? Ulun kada. Sama hijrah juga kayaknya. Yalah. Kenapa? Ada salah lagi? Tidak hijrah. Kalau Rasulullah kada. Makanya Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Qul, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, katakan wahai Muhammad kepada umat engkau, apabila mereka mencintai aku bujur-bujur, ujar Allah Ta'ala, maka suruh inya maumpati ikam. Disuruh umpat lawan Rasulullah, niscaya Allah akan mencintai mereka dan Allah akan ampuni dosa mereka. Itu Allah Ta'ala berfirman. Makanya umpat lawan Rasulullah. Karena kalau bubuhan pian ganal tetamu guru-guru yang mengajarkan, oh kita kan usah bersembahyangan lagi, sembahyang itu meluasi luang murid saja. Nah, kita pokoknya duduk kemudian ingat zikir, sudah tuh ngarannya sembahyang, karena kita ada sembahyang dawam, sembahyang salah lawasan. Umpama kan ada nangka itu, jangan diumpati, itu sesat, itu sesat. Berjanji kita untuk tidak mau mengumpati ajaran yang menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Rasulullah tuh kurang apa alimnya, kurang apa kalau wali, kada ada berbandingannya lagi. Rasul paningginya, bahkan peninggi para nabi dan rasul, bahkan tinggi daripada malaikat. Bahkan sidin itu adalah sayyidul insi wal jin, ya, junjungannya para jin, para malaikat, junjungannya manusia seluruh alam ini. Adakah mendengar kisah Rasulullah kada bersembahyangan? Kada ada. Bahkan Rasulullah diceritakan hatta tatafattarul aqdam, sampai bangkak batis Rasulullah itu sembahyang. Bingunglah buhan pian Rasulullah maka sampai bangkak sembahyang. Kesan apa sih sembahyang? Kesan mencontohkan kita apa? Aisyah bingung juga, ya Rasulullah, ataj'alu hadza, kenapa pian ya Rasulullah menggawi nangka ini? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, ujar Siti Aisyah. Maka pian ya Rasulullah sudah diampuni Allah Ta'ala, dosa yang terdahulu, dosa yang akan datang diampuni Allah Ta'ala. Kenapa pian maka berhimmat sembahyang sampai bangkak batin ya Rasulullah? Siti Aisyah itu siapa? Radhiyallahu anha bini Rasulullah. Apa ujar Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Apakah, fa maka, la tidak, abdan hamba, syakura bersyukur. Apakah maka tidak hamba bersyukur? Apakah kalau aku sudah dapat nikmat yang genal kayak itu, aku harus bersyukur lagi? Kasih Siti Aisyah ujar Rasulullah. Kayak itulah bahasa kitanya. Semakin genal nikmat Allah telah berikan kepadaku, semakin banyak aku sujud dan syukur. Nah, tak paling lawan kita semakin nyaman, semakin kada ingat Allah Ta'ala, ya Allah. Orang selalu semakin nyaman tuh semakin rancak-rancak beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagian sejarawan, sebagian ulama memaknai bahwa Isra dan Mi'raj itu selain menerima perintah salat 5 waktu, juga Rasulullah SAW ingin dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa maka dihibur? Pertama karena sidin duka cita ditinggal bini lawan paman meninggal. Yang kedua karena beban yang beliau pikul dalam mendakwakan agama Allah Ta'ala semakin berat. Berarti ada 2 masalah yang dihadapi Rasulullah sebelum Isra Mi'raj. Duka dan gundah dan duka dan bermuar gitu lah. Dan media paling bagus untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman selain sembahyang dari Mi'raj. Buan piannya kata mendengarkan uyuh ulun. Ini masalah duduk ulun berdiri pintarai. Hati ulun nang uyuh.